Lucu sekali memang orang namanya Jokowi ini, ya. Bolehlah punya relawan, punya pendukung atau bayaran gitu ya, gitu kan banyak itu. Dan itu dulu mereka itu. Tapi dia mau minta untuk 3 periode, ya gitu. Anu aja, lamis dalam bahasa Jawa. Saya nggak minta 3 periode. Tapi anaknya, maka dinasti ini yang ini namanya apa? Kong kali kong. Ya. Indonesia tidak akan ada bencana kalau nggak punya presiden yang katanya lulusan kehutanan, tapi membiarkan hutannya digunduli. Lucu sekali memang orang namanya Jokowi ini, ya. Kalau dia tuh capres, ya, bolehlah punya relawan, punya pendukung atau bayaran gitu ya, gitu kan banyak itu. Dan itu dulu mereka itu. Tapi setelah jadi presiden, itulah contoh ketidaknegarawanan seorang Jokowi. Ya, dia tetap membiarkan relawan-relawannya. Dia tidak tahu bahwa dia tuh jadi presiden seluruh Indonesia tadinya. Ya, sekarang sudah surut, sudah nggak jadi presiden, masih membiarkan ini hidup. Ini kan ngiri dia. Buta. Makanya gini, apalagi dia benar kalau ini nggak itu sudah diakui, dia mau minta untuk 3 periode. Ya gitu. Anu aja, lamis dalam bahasa Jawa. Saya nggak minta 3 periode. Tapi anaknya, maka dinasti ini yang ini namanya apa? Kong kali kong, ya. Ini kong kali kong. Ya tak pakai ini kan jelas kong kali kong. Lagi pakai kursi roda. Udah jelas ini kayak gini. Filosofinya adalah negara ini mau dimiliki oleh sebuah atau satu keluarga yang memanfaatkan segalanya dan dengan termul kayak gini ya, termul ngomong otak kayak gini. Khawatir gini Pak Karni, kasus ijazah palsu, kasus ijazah nggak usah palsu, kasus ijazah Pak Jokowi, jangan dijadikan kasus Mas Roy. Kalau ijazah palsu, karena hampir semua orang melakukan ijazah palsu. Ijazahnya asli, tapi palsu. Sorry Pak Karni, saya ketemu banyak dokter di Indonesia. Dugaan saya S1 sama dengan lapangan bola Mas Ferry. Luas tapi ilmunya ngambang. S2 itu seperti kotak penalti. Lebih sempit tapi menentukan. Nah dokter itu kayak titik penalti, ilmunya tajam. Dalam ngobrolan sehari-hari saya sama dokter itu kerasa ini dokter atau enggak. Saya sebut 2 aja, mumpung sudah almarhum. Satunya Sri Adiningsih. Sri Adiningsih aja yang saya sebut. Kami sepesawat, dia Wat Impres, sekalian pamer buat aku kalau naik pesawat mesti bisnis gitu loh. Dia nanya soal wayang Mbak, tapi saya kepepet karena pertanyaan dokter. Berapa banyak dokter di Indonesia yang pertanyaannya pertanyaan rakyat jelata. Berarti dokternya palsu. Ijazahnya asli tapi palsu. Ilmunya nggak dokter. Dokter itu nanya apapun karena sudah 8 tahun digembleng metodologi, nanya apapun tentang kehidupan, tentang istri, tentang apa. Itu iya ya, kayak kepepet gitu. Jadi kita memasalahkan ijazah palsu Pak Jokowi, jangan-jangan semuanya melakukan ijazah palsu. Sama dengan kasus Presiden Perancis ditoyor sama istrinya jadi berita. Saya bingung, jujur mana ada suami manapun pasti pernah ditoyor sama istrinya. Saya sering juga tidur di luar kamar, tidur di sofa, ditempelin istri saya juga sering. Oh ya kan pasti rakyat, jenderal juga. Saya ini 8 tahun wartawan Kompas. Pada saat reformasi ada jenderal yang mendeklarasikan partai. Dia mantan Panglima TNI. Habis mendeklarasikan aku cari jenderal itu. Gak usah saya sebut namanya, udah meninggal. Kemana bapak itu? Dipanggil istrinya. Semua orang, makanya kasus sejarah ini semua jangan-jangan kita jelek-jelek begini. Saya nggak pakai ijazah, tapi saya sering nulis pidato doktoral. Karena mereka nggak mampu. Rocky Gerung ijazahnya nggak diambil. Efek Rumah Kaca, PD Baik ijazahnya nggak diambil. Jangan-jangan Pak Karni, kalau ini diteruskan, oke Mas Risbon. Tapi saya takutnya rakyat Indonesia jadi memberhalakan ijazah. Bagaimana kalau dengan aksi kalian, aksi mereka, Mas Silvester, Mas Firman, tiba-tiba orang dulu, oh ternyata ijazah itu penting. Penting bagi pegawai, bagi pemimpin enggak. Makanya ada kata-kata bahwa Nabi itu buta huruf, walaupun ini masih debatable, buta huruf, physically buta huruf atau buta huruf tidak. Karena pemimpin tidak perlu universitas. Universitas itu miniatur dari universe. Pemimpin itu harus hidup dari universe, bukan dari universitas.
Tanya ke Pak Sumarlin, Pak Arianto, tanya ke Pak Ali Wardana, orang-orang keuangan, Pak Harto di awal-awal gimana secara rapat. Mereka cerita Pak Emil Salim, Pak Harto itu nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti apa, setiap rapat nyatet terus. Tapi setelah 6 bulan itu menteri-menteri yang nyatet. Pak Harto dengan kehidupannya. Saya takutnya begitu. Untuk apa kita mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi kalau Pak Jokowi sudah bisa bekerja? Bahwa ada ijazah SMA itu kan karena waktu kasus Megawati diperlukan harus ada ijazah. Saya usul ke depannya presiden nggak perlu ijazah apapun. Hanya pegawai dan staf ahli yang perlu ijazah. Karena mereka harus memandang dari sektor-sektor. Pemimpin itu dengarkan, hei Karni, dokter ngomong apa? Hei Ferry, dokter. Terus aku malam-malam dengan intuisi aku memutuskan. Itu nggak ada ilmunya. Itu pemimpin, itu naga bonar. Aku takutnya begitu, Bang Rismon. Tolong, jadi menurut saya Mas Ferry, yang diteliti sekarang bukan keaslian atau kepalsuan sejarah ijazah Pak Jokowi. Mending kebohongan atau kejujuran Pak Jokowi. Nah itu yang paling penting. Ijazah nggak penting. Apa salah-salah buktinya Mas Ferry mengakui, wus benar. Nggak bisa kita ngukur, berarti Pak Jokowi bisa memimpin dalam 10 tahun. Bung Karno coba lihat di bukunya Saifuddin Zuhri Menteri Agama. Dia ngomong waktu itu tinggal punya duit 7 miliar. Membangun Monas apa membangun Istiqlal? Ternyata dia membangun Monas. Kenapa? Karena kalau aku membangun Istiqlal, Monas nggak akan. Kalau aku membangun Monas duluan nanti Istiqlal, buktinya ada. Kebenaran sejarah pemimpin itu IKN mungkin sekarang jadi sarang hantu apa-apa. Tapi nggak tahu 100 tahun kemudian. Piramid kayak apa waktu itu? Ngebunuh berapa juta orang. Tapi sekarang orang hahaha. Berapa banyak orang yang menangis-nangis diusir dari Senayan. Orang Betawi lari ke Tebet. Dari Tebet diusir lagi sampai ke Condet. Sekarang lari pagi di Senayan. Sidang-sidang di Senayan. Itu di atas penderitaan orang-orang Betawi. Oke, saya ulangi lagi. Sehingga saya nggak tahu Pak Jokowi berhasil atau tidak. Tapi yang jelas dia sudah 10 tahun jadi presiden. Oke? Respon, jangan mengharap aku kayak dulu galak. Aku sekarang udah punya 3 cucu, jadi bijak. Gitu. Kayak Pak Kasmujo bijak. Jadi sekarang sebetulnya Pak Jokowi itu ijazahnya palsu atau enggak, bagi aku enggak penting. Yang penting dia udah 10 tahun, enggak gampang mempertahankan kepemimpinan. Berarti dia bisa. Tinggal sekarang Pak Jokowi bohong apa enggak? Itu maksud saya. Dan untuk Bang Rismon, saya bekas wartawan, 8 tahun saya jadi wartawan. Sayang sekali saya nggak melihat di podcast Mas Ferry. Bagaimana nasib petugas perpustakaan yang ngebocorin? Itu gimana? Itu dianiaya atau enggak? Itu tanggung jawabmu. Petugas perpustakaan yang ngasih tahu skripsinya. Nggak ada koran-koran yang nanya itu. Refli Harun nggak nanya itu. Abraham Somad nggak nanya itu. Itu nasibnya gimana sekarang? Tanggung jawabmu loh sama istrimu loh. Itu fotokopi. Jadi saya kira itu Pak. Kalau soal perdebatan antara Pak Arianto sama Pak Al-Kartiri tadi, saya nggak tahu mana yang benar ya soal itu, karena hukum ternyata juga kayak kebudayaan. Sekarang presiden sama presiden Perancis naik Borobudur pakai skylift. Wah banyak yang muji. Wah itu mempermudah naik ke Arupadatu. Tapi ya beberapa orang bilang Pak Karni, loh Arupadatu itu dibikin supaya kalau naik ke puncak memang susah sekali. Dulu biku-biku yang kakinya bermasalah itu gigi. Ternaknya Roy Suryo ternyata banyak yang nggak terima dengan video saya. Salah satunya ini, ngatain kuli koyok mudeng hukum. Emang kalau kuli nggak boleh mudeng hukum? Emang belajar itu harus di universitas atau sekolah? Kan belajar bisa di mana aja. Apalagi sekarang era modern. Lah terus kalau kuli juga kenapa? Apa salahnya dengan kuli? Nggak ada salahnya. Kuli pekerjaan yang halal. Daripada kalian komen nggak jelas atau mikirin nggak jelas, mending kalian bantuin Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan kawan-kawan itu mikirin gimana caranya mereka membela diri agar terlepas dari jeratan hukum. Dan kita sebagai pendukung Pak Jokowi itu sekarang lagi seneng-senengnya. Jadi kalian jangan ganggu kesenangan kita.
Ya meskipun Roy Suryo, Rismon, Tiva dan kawan-kawan udah dijadikan tersangka, tapi belum ditangkap sampai sekarang. Seenggaknya fokus mereka bukan lagi menjelekkan nama baik Pak Jokowi dan keluarga, tapi fokus mereka lebih ke membela diri mereka masing-masing. Gimana teman-teman menurut kalian? Salam Cikikis. Ada yang bertanya kepada saya, Bang, kenapa nama Jokowi masih terus muncul? Padahal masa jabatannya sudah selesai. Bukankah seharusnya setelah lengser, seorang presiden pelan-pelan menghilang dari panggung politik? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nama Jokowi masih diperdebatkan, dikritik, dibelah, bahkan dijadikan pembanding. Kenapa bisa begitu? Saya jawab ya. Pertama, karena warisan Jokowi belum selesai. IKN masih dibangun, kereta cepat masih dievaluasi, food estate masih menuai pro dan kontra, dan hilirisasi masih jadi perdebatan. Proyek-proyek ini terlalu besar untuk dilupakan, dan selama dampaknya masih terasa, selama itu pula nama Jokowi akan tetap dibicarakan. Kedua, karena Jokowi menciptakan gelombang politik yang sangat kuat. Ada yang jadi pendukung fanatik, ada yang jadi penentang keras, ada yang merasa diangkat, ada juga yang merasa disingkirkan. Polarisasi ini belum selesai. Dan selama masih ada luka dan euforia, Jokowi akan tetap menjadi simbol perdebatan. Ketiga, karena ada kekuasaan baru selalu membandingkan diri dengan yang lama. Setiap kebijakan hari ini selalu diuji dengan satu pertanyaan. Lebih baik dari era Jokowi atau tidak? Tanpa sadar, Jokowi masih jadi standar untuk politik nasional saat ini. Lalu bagaimana dengan 2029? Ingat satu hal penting, Jokowi mungkin tidak lagi jadi presiden, tapi Gibran adalah wakil presiden. Dan itu membuat nama Jokowi tetap hidup di masa depan politik Indonesia. Selain itu, Jokowi punya jaringan besar, kepala daerah, menteri, pengusaha, pejabat penting. Jaringan ini tidak bisa dibiarkan tanpa kendali. Kalau dilepas, bisa berbalik arah. Sementara itu, pertarungan menuju 2029 sebenarnya sudah dimulai. Ada yang ingin melanjutkan era Jokowi, ada yang ingin membongkarnya, ada juga yang ingin menjadikannya sejarah yang ditutup selamanya. Di tengah semua itu, Jokowi kini bukan sekedar tokoh. Ia sudah berubah menjadi variabel politik. Bukan karena menjabat, tapi karena pengaruhnya masih menentukan arah banyak hal. Dan itulah alasannya sebenarnya kenapa nama Jokowi tidak pernah benar-benar pergi dari percakapan kita hari ini. Terima kasih. Di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menemukan orang-orang yang seperti ini ya teman-teman. Di dalam kehidupan sehari-hari pastinya. Itu yang berlevel kecil-kecil atau berlevel tidak punya pangkat atau jabatan. Akan tetapi di sini tadi kita sudah menyimak seseorang yang punya pangkat, seseorang yang punya jabatan, bahkan sudah menjadi mantan, ya, dibahas dan nggak ada selesai, nggak ada ujungnya. Kira-kira menurut Anda semua, kira-kira ujungnya nanti seperti apa, teman-teman? Silahkan masukkan di kolom komentar. Tapi di sini ada kesimpulan yang sangat indah dari Sujiwo Tejo, bahwasannya seorang pemimpin itu tidak dipandang karena ijazahnya, tapi karena kinerja nyatanya yang jelas gitu. Istilah bahasa Jawa ini yang penting iso. Namun bukan karena kata-kata yang indah ini teman-teman, yang pasti kita meyakini bahwa ijazah Jokowi itu ijazah yang asli. Ijazah yang asli. Mereka nanti pasti akan kalah. Mereka nanti pasti akan kalah. Entah itu bagaimana nanti ujungnya ya, kita bisa simak, bisa lihat seperti apa nanti. Kelanjutannya seperti apa kita akan tahu. Dan di sini yang pasti Roy kelepek-kelepek, apa bahasanya, kecang-kecang ya. Gara-gara statement atau omongan yang dikeluarkan oleh Ki Tejo itu sangat mengena sekali, bahkan bisa dibatin dari Roy Suryo itu. Iya benar juga sih, iya benar juga sih.
Kalau Roy Suryo tidak ada kepentingan, saya pastikan dia tidak akan membuat gaduh seperti ini, apalagi membahas ijazah. Nah kan, kenapa? Karena jejak digitalnya Jokowi dan Roy Suryo ini adalah lengket, seperti kakak dan adik, ya, dalam kepemimpinan, dalam tugas. Itu seakan-akan dulu Roy Suryo itu di jejak digitalnya selalu minta pendapat kepada Jokowi. Sebenarnya Roy Suryo ini masih punya hati, akan tetapi tidak tahu ini karena rumus apa, konsep apa, hingga sampai seperti ini, setega ini. Bikin gaduh senegara Indonesia, ya ampun, ya ampun. Kira-kira bisa bertobat enggak? Ya, kira-kira bisa bertobat enggak ya teman-teman? Silahkan masukkan di kolom komentar apa pendapat Anda yang sudah panjenengan tonton tadi. Tentunya dengan yang bijak atau beda enggak masalah, yang penting kita jangan sampai terpecah hanya gara-gara masalah ijazah ya. Pokoknya sehat selalu dimanapun berada, bahagia pastinya, dan berkah selalu waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.